kerja harus yang jujur, jangan pernah tidak jujur, pokoknya harus jujur. Wow. Itu tidak boleh, orang harus yang jujur, yang benar kerja, jangan neko-neko, yang benar. Tuhan pasti berkati. Ayah saya dan ibu saya selalu bilang begitu. Dan nasihat itu juga diteruskan ke generasi keempat ini. Wah. Ya, saya selalu memberi masukan kalau sama putra saya. Boleh dikenalkan Pak namanya juga. Ya, Oh putra iya. saya ini John Sama Santosa, menantu saya Catherine. Ya mereka berdua yang terus meneruskan akan saya harap meneruskan perusahaan kita ini untuk menjadi ya ke depan harus bisa lebih baik, lebih berkembang, lebih maju. Dan saya tekankan bahwa cita-cita dan ketangguhan daripada kalau dia manggilnya makco ya harusnya, itu ketangguhannya itu harus benar-benar kamu bisa masukkan di dalam hati dan pikiran bahwa tidak ada satu keberhasilan tanpa ketangguhan, tidak ada satu keberhasilan tanpa keuletan, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Kalau kamu mau kerja keras, orang lain kerja 8 jam ya kamu 10 jam, orang lain kerja 10 jam ya kamu 12 jam. Ya saya bukan saya tiap hari, hampir tiap orang yang di sekitar saya tahu, saya jam 4 pagi saya sudah bangun, saya jam 5 pagi staf-staf saya sudah terima SMS atau WhatsApp dari saya. Saya juga tadi pagi-pagi terima WhatsApp dari Pak John, sudah bangun belum? Karena diajak ke Borobudur pagi-pagi jam 4.30. Untung saya sudah bangun, siap. Langsung jawab siap gitu ya. Tapi luar biasa memang benar. Nah, kalau dari Pak John Santosa dan Ibu Christine ya. Christine salah, Catherine itu ya. Ini akibat COVID Pak. Iya akibat COVID. Akibat COVID jadi tambah cerdas. Bukan tambah cerdas, saya tambah cerdas itu kalau dalam hidup saya berani salah. Kalau saya nyebut salah, langsung saya ingat seumur hidup. Tapi banyak orang tidak berani salah. Tadi waktu saya briefing karyawan juga sama kan, berani ngomong, berani salah. Kalau kamu salah langsung ingat, enggak Catherine itu. Apalagi kalau sama istri coba, Anda lupakan hari ulang tahun istri sekali aja, Anda kan ingat seumur hidup. Gini-gini terus. Nah ini untuk saya panggil John aja. Ya oke John sama Catherine aja gitu ya. Karena umurannya seumuran anak saya, kalau saya menikah semuda papa. Iya Pak. Nah, ini. Iya Pak. Wah ini John, jadi dari papa teladan apa yang diambil? Terima kasih Pak Tung. Ini pertamanya saya ucapkan terima kasih karena Pak Tung juga sudah mau mampir ke tempat kita. Yang tentunya yang bisa saya ambil pelajaran dari ayah saya manggilnya Papi Pak. Dari Papi saya toh. Papi ini tentunya Papi selalu dicontoh sih Pak. Jadi Papi bukan tipe orang yang harus gini, tidak. Jadi Papi lebih ke memberi contoh. Dan selama ini Pak, selama saya bekerja dan mendampingi Papi, saya selalu melihat beliau bisa menyelesaikan semua masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar, selalu bisa diselesaikan dengan cantik. Dan saya tentunya banyak sekali belajar, dan saya juga berterima kasih punya Papi yang seperti Papi saya. Jadi saya juga bisa banyak belajar untuk kehidupan saya juga, dan tentunya saya juga ingin mencontohkan ke anak-anak saya Pak kalau itu. Kalau Catherine gimana kesannya terhadap mertuan, Papi mertua? Berani ngomong sini nggak apa-apa, nanti saya siapkan nggak dikat. Saya menikah kan 2016 ya Pak. 2016 ya. Dan memang 5 tahun saya sudah tinggal sama John, dan baru saya basicnya bukan emas Pak. Papa saya kerjanya kapal. Jadi saya ketika menikah
baru mulai terjun untuk belajar emas. Nah, belajar nimbang. Belajar nimbang ya. Nimbangnya tapi pakai timbangan komputer tuh. Apa pakai timbangan yang gini-gini juga? Oh iya enggak Pak tuh. Enggak. Sudah digital. Itu zaman kita. Saya ini juga milenial emas di sana. Kalau itu kan itu Sekarang sudah zaman now, Pak. Pakai komputer ya, Sudah zaman Sudah now. digital. Jadi sampai detik ini saya juga masih selalu terus belajar dari papi sama mami ya Pak tuh. Tidak hanya masalah pekerjaan ya. Saya juga senang sekali karena papi kan memang dari awal ngomong sama saya nikah sama John harus bisa mensupport suami. Ya, kita walaupun cewek nggak boleh cuma di rumah jaga anak aja. Kita harus bisa bantu suami. Kita support dari belakang, kita bantu dengan doa. Padahal sekarang anak 2 ya. Anak Ya, sepuluh, Dan Pak. masih nyusui anak juga. Iya, Tetap keluar ke sini, tetap ke sana, wah hebat. Ya, itu semua karena teladan papi mami. Jadi saya belajar, saya dikasih kesempatan untuk coba kembangkan online, coba bikin apa tuh papi memberi kita kesempatan, kebebasan untuk coba bikin sesuatu yang zaman now, yang mungkin dulu zamannya papi mami belum tahu ya Pak Tung ya. Sekarang kita bisa bikin YouTube, kita bisa promosi lewat Instagram, itu semua kan kalau tidak kita cari tahu, kita berusaha, kita nggak akan bisa out of the box Pak Tung. Tidak akan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia seperti sekarang kayak gitu tuh. Papi mami memberi kita arahan, contoh dan kebebasan untuk kita untuk mencari belajar out of the box. Itu yang saya benar-benar Jadi yang di balik layar bisa dibeli melalui Tokopedia. Iya, bisa. Bisa melalui mana lagi? Shopee. Tokopedia, Lazada, WhatsApp kita chat juga admin always on Pak. Nah itu kalau orang misalnya mau beli Tokopedia carinya Mustika Group. Harga Mustika. Harga Mustika Group. Ya, dan Tuh teman-teman yang mau emas nih, ternyata di balik golongan kolonial. Rada kolonial, tapi maksudnya sudah zaman penjajah Belanda. Terus kemudian ada golongan milenial ataupun golongan Z sekarang katanya. Golongan orang-orang yang modern dan memang sekarang begini loh, di era pandemi itu tetap kita harus melakukan satu, bukan hanya perubahan, bukan hanya satu peningkatan, tapi inovasi, something yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya dengar bahkan yang terakhir setelah ditangani penjualannya itu lebih melejit dengan jualan melalui WhatsApp, iya kan? Ya, kita juga melayani cukup banyak toko-toko emas yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Jadi kita juga harus partner kita ini juga kita ajak untuk bisa maju bersama, karena prinsip dari papi saya yang selalu ditekankan ke saya, kalau mau maju jangan maju sendiri, tapi harus maju bersama. Karena itu bisa membangun hubungan yang erat dan panjang long lasting, begitu. Ya tadi saya ada itu, jadi karena berapa tahun? 22 tahun, 18 tahun. Wah ini karyawannya sudah berpuluh-puluh tahun, luar biasa. Itu sama selain dengan partnernya juga, terus karyawannya juga diajak maju juga. Nah tapi saya mau tanya nih, gimana sih jualan emas melalui WhatsApp itu caranya gimana? Beli nggak? Ya tentunya kita juga ada teknik-teknik ya Pak ya. Kita juga ada cara-cara supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah dan tentunya tercepat lah. Dan juga untuk kita untuk pengiriman dari segi model dan kecepatan pengiriman barang kita juga sangat perhatikan. Jadi itu untuk toko-toko itu jadi sekarang, jadi kalau dulu kan zaman saya kelilingan tuh mau emas ini digelar gitu ya, terus sangat takut kalau dicegat. Jadi kalau janjian, kalau saya zaman dulu kelilingan emas itu janjiannya pokoknya minggu ini ya saya datang. Nggak ngerti tanggalnya, nggak kasih jam, terus mobilnya ganti-ganti. Jadi supaya ngalami. Nah kalau sekarang pakai foto-foto saja gitu ya? Ya foto juga. Kirim pakai WhatsApp. Ya pakai WhatsApp. Wow. Kita juga berusaha mengikuti dengan perubahan zaman. Jadi kita berusaha memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga kita juga tidak ketinggalan lah. Jadi kita yang mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita Pak. Nanti ketinggalan kalau gitu. Jadi saya tuh dulu yang belum, saya sering juga ke Hongkong, kemana, ke Mas. Di
istri saya seneng emas, seneng berlian juga. Tapi ngelihat di sini tuh terkagum-kagum gitu melihat. Jadi toko emasnya tuh luar biasa luas gitu. Biasanya toko emas kan kayak penjara doang. Seret pakai pagar gini, dasarannya di sini paling belok bentuk L. Kalau ini enggak, bentuknya lingkaran, bentuknya L, bentuknya gini. Ada lantai 2-nya, ada lantai 2,5-nya, lantai 3-nya. Jadi ada yang khusus untuk wedding ring, ada yang khusus untuk berlian, ada yang khusus emas tua, ada yang khusus emas muda. Iya, luar biasa. Iya, betul, Pak. Dahsyat, luar biasa. Jadi sungguh-sungguh mengejutkan karena di Magelang. Jadi seringkali kan kita memandang, mana Magelang? Berapa besar itu? Loh, ternyata toko emasnya besar. Dan bukan hanya besar, rame. Nah ini yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Dan biasanya orang rame itu Sabtu Minggu itu rame. Kalau Sabtu Minggu lebih rame lagi ya? Iya, Pak. Nah ini Senin itu rame gitu juga. Itu berkat Tuhan, Pak. Semua berkat Tuhan. Nah ini saya tanya nih kembali ke Pak Haka ini. Ini teman-teman kita belajar ya tentang emas gitu ya. Jadi tentang emas ini penting sekali lagi. Wuh, istri saya sudah beli emas 1 kilogram ini. Lu langsung di sini langsung beli gitu. Istri saya sini dulu dong, sayangku sini dulu dong. Wah, sini dulu dong. Wah, ini sini. Wah, ini jadi lu mau cium mana ya gitu ya. Pakai masker kok. Jadi ternyata istri saya itu memang kalau saya pribadi saya bukan spekulan emas, Pak. Betul, Pak. Saya bukan main margin trading emas, Pak. Betul. Jadi saya adalah investor emas. Ya. Saya melakukan aset alokasi. Saya punya penghasilan berapa, saya sisihkan sebagian untuk beli emas. Dapat harga bagus kok, Pak. Dapat harga bagus, wah luar biasa. Pasti kalau di tempat kita pasti the best. Ya ini, Pasti. jadi Bonus ada juga ya. ini bonus ini tinggal ambil sendiri ini mas. Ini Ada Bu, bonusnya gudeg sama pecel. wah, bonusnya mastung. Thank you darling, thank you. Wah. Kita transfer loh. Oh, saya yang transfer. Tak pikir kamu yang beli. Belikan saya, jadi saya yang transfer. Tidak apa-apa, itu perjanjian perkawinan saya. Jadi perjanjian perkawinan saya, uang istri itu adalah uang saya. Uang saya, Pak. Uang saya. Suaminya curang. Jadi kalau suruh transfer, aku transfer terus uang saya. Tapi sekali lagi, teman-teman ini kita langsung saat ini kita mau belajar tentang investasi emas. Dari pengalaman Pak Haka sekian tahun, saya dengar kan sekian tahun yang lalu pernah beli properti, kemudian juga emas selalu ada gitu ya. Terus kemudian propertinya jadi berapa, emasnya jadi berapa. Ini saya mau tanya nih pengalamannya Pak Haka ini sebenarnya kalau kondisi-kondisi pandemi begini gitu ya. Ya begini, Pak Tung ya. Kalau sebenarnya sejujurnya emas itu mau naik, mau turun, terus bilang ada yang bisa menganalisa dengan tepat 100%. Saya yakin tidak ada. Saya jamin tidak ada. Jadi kita yang jelas kita hanya punya kriteria saja, Pak Tun. Ya. Misalnya contohnya, memang permintaan daripada pengadaan memang lebih besar, ada kemungkinan harga bisa naik. Dengan valuta asingnya bergoyang, dengan valuta regionalnya bergoyang, bisa naik bisa turun ya. Jadi ya. kalau Anda spekulasi ya, jual beli apalagi pakai margin ya, kan pengalamannya sudah dari tahun 1918 menyaksikan teman-teman Pak itu yang ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, banyak, ada yang di mana geletak gara-gara main margin. Trading jual beli pakai margin. Maksudnya apa sih margin itu, Pak? Margin itu jadi kita misalnya punya 1 kilo, bisa main 10 kilo. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, tapi kalau nanti apalagi kalau kita mainnya di luar negeri, Pak, misalnya di Singapura misalnya, nah itu pasarnya yang paling ramai itu pasar New York. Pasar New York itu kan jam 8 malam baru buka, ya kan? Nah pada waktu posisi di sana itu malam, kita kan waktu di sana siang kita kan malam. Nah kalau marginnya kita nggak cukup, begitu ada kelonjakan harga, langsung di cut loss. Nah, cut loss ya mesti rugi. Habis semua habis semua. Ya. Jadi saya tidak anjurkan kalau dalam hal ini Pak, untuk teman-teman saya, untuk pelanggan-pelanggan saya,
investasi emas ya betul seperti Pak Tung, invest saja, sebagian dari penghasilannya diinvestasikan ke emas ya, bukan untuk istilahnya buat untuk gambling. Saya tidak setuju, dan saya yang membuktikan dengan sepenuh jiwa dan raga. Saya dari mulai kerja saya tidak pernah gambling. Jadi kalau saya hari ini jual nggak pernah ke Las Vegas, Pak? Mestinya pernah dong ke Las Vegas. Oh iya, kalau itu kan cuma dulinan, Pak. Dulinan. Cuma kalau ngerobok kesak, koin. Tapi nggak ikut ini bakaran. Saya kurang begitu berminat, Pak, soal hal yang seperti itu. Jadi saya memang misalnya beli hari ini ada orang beli 10 kilo, ya sekiranya saya jual juga 10 kilo. Jadi sudah, yang penting ada cuannya lah, ada untungnya sedikit ya masuk kantong. Ya, dari sedikit demi sedikit ya sedikit. Ini langsung tanya, John, ya. Gimana? Judi nggak? Oh, Anda berani ada bapaknya di sini ya? Ada istri di sini ya? Nanti di belakang. Kata Indonesia di belakang. Kalau lihat langsung jawabannya enggak kok gitu ya. Jadi saya jelasin dulu teman-teman, yang namanya margin tadi, Anda punya misalnya 100 juta, Anda boleh beli itu sampai 1 miliar. ya. Jadi kalau naik 100 juta, Anda untung 100%. Naik 200 juta, untung 200%. Keren tuh. Naiknya cuma 20%, untung Anda 200%. Tapi turun 10%, amblas duit Anda. Tobat gitu ya. Jadi forex juga banyak yang main pakai margin, itu jadi ada yang menang kah? Ayo ngaku gitu. Gitu ya. Oh kemarin Pak, ada laporan Pak, jadi ada orang beli robot gitu ya. Oh iya. 2 bulan lalu Pak, dihabisin sama robotnya Pak, bukan robotnya, sama bandarnya Pak, jam 2 pagi Pak. Oh gitu ya. Transaksi jam 2 pagi, margin call. Kalau robot Ya. yang Betul ya, itu yang seperti yang saya sampaikan Pak, hampir mirip-mirip lah. dihabisin. Kira-kira. Jadi semua yang pakai robot itu pertama kali menang, sampai satu waktu kayak dirampok Pak. Bet, jam 2 pagi margin call semua. Jadi cadangan kan punya cuma 100 juta misalnya. Ya. Mendadak hilang. Apalagi kalau forex Pak, boleh sampai 3.000 kali Pak. Ush. Turun sedikit hilang semua duit Pak. Iya. Loh Pak, itu kan bisa stop loss loh. Ya. Nah, kadang slippery Pak, jadi lompat gitu. Lompat, jadi kamu nggak bisa stop loss, mendadak langsung amblas. Jadi bisa stop loss pun tobat. Apalagi kalau robot stop loss pasang lagi, hilang kabeh Pak. Itu mendadak ribuan orang loss. Itu baru berapa bulan yang lalu itu saya dapat kabar, oh robotnya ini. Padahal itu yang jual robot itu menurut saya dia orang baik, tapi tidak bermaksud merugikan orang lain, tapi kena sama bandar Pak. Jadi bandar mana mau kalah sih Pak? Bandarnya punya duit banyak lah. Tapi sekali lagi teman-teman, ini kita belajar tentang margin trading, terus kemudian belajar tentang emas. Emas itu sebagai salah satu yang namanya investasi. Sekarang kita mau tanya sama Pak Haka yang pegang bertahun-tahun. Pak Haka, katanya pernah beli dulu, bandingkan antara rumah di Magelang, terus kemudian juga beli emas berapa kilo setelah sekian tahun, itu perbandingannya seperti apa pengalamannya Pak Haka? Gini Pak, saya kelahiran tahun 65. Jadi yang beli sih bukan saya, yang beli itu ayah saya. Seingat saya, ayah saya itu pernah cerita pada tahun 65 saya lahir itu emas itu harganya per gram Rp2.000. Halo, tahun 65 per gram Rp2.000. Emas batangan, maksud saya emas batangannya ya. Jadi 1 kilo itu Rp2 juta. 1 kilo 2 juta. Sekarang berapa, brother and sister? Berapa, John? Sekarang kalau Sebentar, saya ngecek dulu apakah betul menantu memahami emas. 1 kilo berapa, Catherine? 818 juta. Yakin, saya bayar loh. Rugi nggak loh ya tadi? Hari ini loh, kalau saya bayar nanti rugi loh. Yakin? Yakin, berarti boleh 818. Saya dengar tadi sudah naik loh. Memang betul, emas itu naik turunnya cepat sekali. Biasanya kalau deal nggak boleh ngomong gini, cocokin dulu, ya langsung selesai. Ya. Namanya cakepan loh. Nanti berarti menantu benar-benar terlibat. Nah, bayangin 2 juta naik 400 kali lipat. Ya. Jadi pada waktu itu saya ingat ayah saya itu beli rumah saya yang sekarang ditempati dikasihkan saya di Jalan Tentara Pelajar itu 1000 meter itu 1 kilo emas.
Gitu. Oke, 2 juta. Ya, 2 Sekarang juta. di tentara pelajar 1000 Ya. meter 1 kilo Mas, sama-sama 1 kilo ya. Ya. Sekarang dapat. Oke, waktu Ya. berlalu di Ya. tahun 2021 emasnya jadi 818 juta. Ya. Pernah 1 miliar ya? Ya, pernah 1 miliar. Agustus Ya. tahun lalu ya. Ya, betul. 1 miliar. Terus kemudian kalau propertinya sekarang yang di jalan namanya jalan apa tadi? Tentara pelajar. Jalan Ya. Tentara Pelajar di Magelang. Nah, Anda boleh cek juga harganya sekarang berarti Ya, berapa, paling Pak? pasarannya di sana antara mungkin ya 20 sampai 25 M paling itu kalau 1000 meter. Ya at least ya kira-kira 30 kilo. Jadi, gitu ya. Kalau Anda beli emas, Mm-mm. duit Anda 400 kali lipat. Ya. Tapi kalau beli properti yang di tahun 65, khususnya di Jalan Tentara Pelajar di Iya. Magelang, Iya. itu 1 meternya 25 miliar atau 25 1000 juta. meter 1 meternya 25 juta, berarti Anda 30 kali lipat. Iya. Berarti masih menang Ya makanya kan jauh Pak. menang emas ya begitu ya. Emasnya, ya. Wow. Jadi menurut hemat saya itu juga tidak bisa buat patokan Pak. Karena tergantung lokasi propertinya Ya, juga. Tergantung lokasi propertinya Hmm. juga. Kalau ada misalnya kita beli properti yang tadinya memang daerah belum tersentuh, Hmm. daerah yang belum dibuka Mm-mm. oleh Jalan. kemajuan kota misalnya, harganya terlalu rendah, sekarang meningkat juga bisa lebih tinggi daripada Betul sekali. ya, Ini jadi- orang bijaksana ini. jadi Harus tidak- tergantung situasinya nih. bagi saya Pak, kalau untuk investasi ya mungkin emas salah satu yang terbaik, tapi tanah pun juga salah satu yang terbaik Pak. Jadi tidak cuman emas saja, tanah saja juga tidak. Kalau boleh tahu, walaupun ceritanya gini, saya tahu kan bergerak di emas. Ya. Kalau orang yang bergerak di emas tuh rata-rata tabungannya emas, Pak. Ya. Tapi kan saya tahu bahwa Pak HK ini Ya. properti juga di mana-mana gitu ya. Ya. Beli properti di sana, beli tanah di Pangandaran. Kemarin saya datang Pak, tanahnya luas amat gitu ya. Luas amat. Teman-teman kok Pak, bareng teman-teman. Ya bareng teman-teman, tapi iya ratusan hektar. Nah, juga di Magelang, oh disewa-sewakan gitu. Ya, Nah, sebelumnya, passive income Pak. wah ini wah keren loh. Jadi, terus terang Pak, saya sampai memberi masukan kepada anak-anak juga. Orang itu kan punya satu time untuk kerja keras maksimal itu kan mesti ada usianya Pak. Mesti ada usianya. Jadi kalau nanti sampai satu saat usianya memang sudah sangat tidak produktif, menurut saya Pak, menyewa-nyewakan jadi landlord, menyewa-nyewakan tanah itu pekerjaan yang sangat mudah. Lebih enak Ya. daripada sibuk jualan. Ya. Sangat mudah. Duduk Yang dapat penting- duit lumayan. Yang penting kita menempatkan dan memilih tanah-tanah yang strategis. Ya, yang paling tidak kita ngerti lah, oh arahnya perkembangan kota bagaimana. Jadi kita ya berusaha belajar Pak. Ini Saya kita gali lebih FIB. lanjut ya teman-teman, kita gali lebih lanjut. Nih Ya. penting belajar gitu ya. Boleh tahu Pak. Jadi kalau milih tanah tadi itu bagaimana kita, ini kelihatannya bagus ini. Kalau emas kan pokoknya alokasi itu punya duit sebagian. Kalau emas kan nggak usah milih, bahkan semua sama. Kalau emasnya 24 karat loh ya sama gitu ya. Loh Pak, tapi sebentar. Emas saya dengar yang di Tiongkok itu ada yang palsu juga loh. Yang di Ya. Tiongkok tuh orang jual lantaan ternyata ada loh, bukan emas Pak. Pakai tungsten. Wah itu Ya. luar biasa loh, ini pakar emas. Ya, begini Pak. Hah? Saya rasa segala semacam toko emas segala itu kan, makanya saya bilang brand, nama baik itu jangan sampai pernah tercoreng. Maka saya ingatkan sama anak keturunan saya, jangan sampai nama yang sudah dijaga dari mbah saya, dari oma saya, papi saya dan mungkin anak saya, mungkin cucu saya, itu nama baik, nama yang jujur, nama yang benar, jangan sampai tercoreng. Karena kalau kita main-main ya, nama sekali goyang, waduh, untuk betulin bisa puluhan tahun Pak. Nah ini kalau ada teman-teman nih Pak punya emas, Ya,
Saya tahu sih karena saya toko emas, saya Ya. pernah ngetes pakai timbangan air, Ya. apa pakai leler. Kalau leler bisa kena palsu Pak, kalau Bisa. bukan bolong. Bisa. Nanti dibandingkan. Cuma sekarang Pak, apakah di sini terima Pak bantu teman misalnya punya emas, kemudian datang ke tempat, tolong dicekkan emas saya asli atau enggak? Boleh juga. Bisa Pak. Gratis, Pak? Ya gratis. Tuh Pak. gratis. Bukan Kalau hanya cuma hal-hal yang seperti itu, Bentar. Pak, kami Ya. memberikan satu pelayanan ya. Kami ya, ada ya. service center. Service center kami dilengkapi dengan mesin-mesin laser. Jadi kalau matri apa tuh kita sudah tidak pernah matri pakai api, tapi pakai laser. Jadi kalau pakai api dulu setelah dipatri itu kita masih finishing ulang dengan dispo, amplas, ya, Gigir. gigir juga dipakai sepuh dan digodok pakai cairan gitu Pak. Ya, jadi pakai tawas, pakai apa? Ya pakai tawas. Kalau sekarang sudah tidak. Wow. Jadi Teknologi. Bapak misalnya ada putus, ini tinggal ditempelkan gini, dimasukkan alat, kita diukur ini kekerasannya berapa, kadarnya berapa. Begitu ini sudah masuk seperti kayak kalau kita nembak itu langsung kakinya jedet gitu, ini sudah gandeng. Wah. Gandeng dan Wah. tidak usah warnanya tidak berubah. Wow. Saya sudah langsung jadi. Dulu melentung gitu Pak. Nah, Kalau melentung. digigit. Ya. Zaman saya tuh. Betul. Jadi saya matri ya bisa Pak. Lo bisa juga mati. Ya. Mestilah. Karena Pak. ya, saya selalu bilang kamu kalau kerja kamu harus tahu semuanya. Tahu matri, Ya. tahu leler, zaman dulu nimbang air juga enggak. Oh iya Pak, matri Iya, tahun dulu kan sudah ada timbangan komputer itu juga ya. Iya, tapi kan juga tetap pakai Benang air. Ya, pakai benang, pakai air, timbang ya. Ya, iya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada alatnya ESI itu, jadi ditembak pakai laser, tahu kadarnya berapa, kadarnya, jadi sudah Modern. lebih canggih. Jadi teman-teman yang pengen tahu emasnya asli atau enggak, kadang Anda beli itu ya nomor satu harus bisa dipercaya, tapi dibuktikan asli enggak. Yang di Tiongkok itu kan tungsten gitu ya, yang sampai kilo-kiloan ton-ton. Bukan tungsten loh Pak. Ya, kalau tungsten original Pak ini. Ini mas tung yang asli. 27 karat. Bukan, 53 tahun kan 53 karat. Nah, Ya itu Pak, jadi ya pengalaman lah, maksudnya saya tularkan ke anak-anak saya lah, melayani dengan sepenuh hati dan ya cepet lah, kalau ada problem apa itu cepet selesaikan, ada masalah apa cepet selesaikan, ada pesanan apa ya cepet selesaikan, jangan dindinde atau kerja sak kepenake sendiri, saya nggak suka. Jadi harus kerja dengan membuat orang yang ngasih kerjaan ke kita itu cepet puas selesai gitu. Jadi apa ya? Jadi kita itu menjadi orang yang dipilih pertama dulu untuk melayani bos-bos itu. Gitu. Kan bos-bos saya kan banyak toh, maksudnya merendahkan diri. Ya, bos saya banyak, misalnya Pak Haka ini saya bikinkan ini. Merendahkan diri di atas bukit tetap tinggi Pak. Nggak ada yang buat tinggi kan Pak. Wah, ini luar biasa orang. Padi semakin berisi semakin merunduk. Saya cuma berusaha ya apa ya, melayani dengan sepenuh hati. Ini terima kasih sekali Ya. Pak atas keramanya. Terima kasih John, Pak Tung. Catherine, Ya. terima kasih keramanya dan terima kasih ilmunya tadi. Waduh, balik. Yang saya simpulkan, saya tuh always kulaan Pak. Kulaan ilmu, kemudian saya kategorikan. Oh ini jurus yang ini, oh ini jurus yang ini. Oh ini yang jurus yang ini. Akibatnya jurusnya makin lama makin matang. Oh cocok. Studi kasus atau contoh-contoh keberhasilan. Nih, nih. Jadi rame itu Pak diaturnya. Rame ya makin rame. Jadi orang oh iya percaya makin percaya. Ya, teman-teman terus belajar, rendah hati, terus semangat dan hiduplah bermanfaat, karena beliau ini jadi ketua KONI dulu, ketua apa, ngurusin organisasi apa, nyumbang lampu, nyumbang apa Pak, nyumbang mana, nyumbang ini. Kita habis pas 100 tahun kita membedahkan rumah 100. Wah, Ya, untuk rumah saya tolong ikut dibantu. Kan nanti tidak bisa buat landasan helikopter.
Maksudnya landasan helikopter di belah juga. Saya yang terakhir Pak, saya mau Ya. mengucapkan terima kasih dengan Bu Yani. Oh, Bu Kalau Yani. bisa Bu Yani. Bu Yani keluar mana? sebentar. Nah, keluar sebentar. Ini Bu Yani, mantan saya mantan ucapkan pacar saya. terima kasih sekali Yes. atas kesediaan Ibu datang di kota kecil menemani Pak Tung dan saya dan keluarga seluruh staf mendapatkan ilmu yang sangat Iya. luar biasa. Saya terima Nah, kasih terima sudah kasih. dapat emas 1 kilo. Apalagi dilarisi. Terus tambah tahu kupat enak. Magelang bro. Tahu kupat. Bu Evi, Oh ya, ini Ibu Evi adalah istri dari Pak Haka. Jadi ini calon dokter yang jadi tukang patri mas. Ya, Ini supporter utama saya Pak. Tiap hari doa, tiap pagi malam doa terus untuk saya dan anak-anak. Ini supporter saya. Jadi di balik laki-laki yang sukses selalu ada apa? Lu mantan pacar yang menyesal. Istri yang dahsyat yang mendukung suami. Oh, mantan pacar yang menyesal. Tidak punya mantan dia, pasangan pertama langsung cespleng. Dia punya mantan banyak Pak. Saya juga punya mantan. Enggak teman-teman, enggak. Katanya malu-malu. Katanya malu. Oh jebulannya akeh. Banyak mantannya. ya Patung banyak, kalau saya cuma 1. Wah, ngakunya satu kompi Pak. Satu batalion. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi siap ini akan dibagi nanti gimana nih? Kirim ya lewat itu juga bisa Ya, kirim ya. bisa. Bisa kita atur, Pak. Mas loh kalau hilang gimana nih? Enggak. Oh hilang diganti kirim lagi baru. Oh, tenang banyak stoknya. Sekali lagi teman-teman, saya Atom bisa Waringin dan Bu Evi. Bu Evi. Catherine. Tung swipe. Potong suara. Kami semua mengucapkan salam dahsyat dan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, mohon maafkan kami dan yang teman-teman yang sekarang mulai segera menginjak masa puasa. Ya. Semoga puasanya juga benar-benar berkah dan bawa Amin. manfaat yang untuk pencerahan diri dan membawa kedamaian untuk orang banyak. Dan teman-teman yang beragama yang lain, terima kasih semuanya. Jadi sekali lagi, saya tuh kalau mau selesai nggak mau selesai terus tuh baru dasar bisa sampai dipiting. Ya oke deh, bye.